Hai teman-teman, pernah nggak sih kamu ngerasa duit di rekening cepet banget hilang? Padahal gajian baru aja kemarin. Atau mungkin udah mati-matian nabung tapi kayaknya nggak pernah cukup. Bisa jadi, ini semua gara-gara gaya hidup kekinian yang bikin kita boros tanpa sadar. Nah di video ini, kita bakal bongkar habis gaya hidup yang kelihatan keren di luar, tapi ternyata bikin kita makin susah nabung dan makin jauh dari kata kaya. Kebiasaan pertama ngopi fancy yang padahal sama aja rasanya. Nah, siapa nih yang hobi banget ngopi di kafe mahal? Kadang cuma buat foto di Instagram, segelas kopi latte bisa dibanderol 50.000 ke atas. Coba bayangin, kalau tiap hari kamu beli kopi segitu, dalam sebulan udah bisa habis 1,5 juta cuma buat minum kopi. Padahal, kopi sachet di rumah rasanya nggak beda jauh dan harganya cuma 2 ribuan. Contoh gampangnya, lihat deh tren kopi yang ada latte art lucu-lucu itu. Bikin kita kayaknya harus coba. Padahal cuma bertahan di story selama 24 jam doang efeknya. Uang kita juga cepet amblas. Kebiasaan kedua, beli pakaian tren yang cepat kadaluarsa. Kamu pasti pernah ngerasain beli baju cuma karena lagi tren. Padahal belum tentu cocok dipakai jangka panjang. Misal, waktu tren celana kargo oversized atau baju tie-dye, hampir tiap orang beli biar nggak dibilang ketinggalan zaman. Tapi, celana kargo itu mungkin sekarang udah ngumpet di lemari, jarang dipakai lagi karena tren udah berubah. Atau contoh lain, pas tren pakaian warna neon yang nyala banget itu, sekali pakai kayaknya udah cukup. Karena nggak mungkin kan, pakai terus-menerus kalau nggak mau dibilang nggak move on dari tren lama. Kebiasaan ketiga, biarin mall atau e-commerce yang nguras dompet. Pergi ke mall udah kayak jadi hiburan mingguan ya nggak? Dan biasanya kalau udah ke mall, tangan susah banget buat nggak ngambil barang-barang yang kita lihat di etalase, walaupun sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Ada aja alasan buat beli, entah diskon, model baru, atau sekedar buat hadiah diri sendiri. Contohnya gini, kamu masuk ke toko sepatu, lihat yang warnanya pastel lucu, langsung deh mikir, wah ini lucu banget, belum ada yang kayak gini. Padahal, di rumah mungkin udah ada 5 sepatu yang warnanya mirip. Kebiasaan keempat, langganan streaming yang numpuk tapi jarang ditonton. Di zaman sekarang, nggak cuma Netflix yang jadi andalan buat nonton film atau serial. Awalnya, kita mungkin langganan satu platform aja. Tapi karena pengen nonton ini itu, jadi langganan beberapa platform sekaligus. Masalahnya, apa iya semua platform itu bakal kepake? Nyatanya, seringkali ada aja yang akhirnya nggak sempat kita tonton karena sibuk. Bayangin, per bulan bisa keluar ratusan ribu cuma buat nonton yang akhirnya nggak sempat ditonton juga. Kebiasaan kelima, ikutan tren gadget baru yang padahal nggak mendesak. Setiap kali ada gadget baru rilis, kayaknya langsung gatel pengen upgrade. Padahal HP lama masih bagus dan lancar dipakai. Tapi cuma karena tren, akhirnya keluar uang jutaan buat gadget baru. Ini mirip waktu keluar tren smartwatch yang bisa ngukur detak jantung, level stres, bahkan saturasi oksigen. Padahal mungkin kita cuma pakai buat lihat jam atau hitung langkah. Hasilnya, gadget lama nganggur dan dompet juga semakin tipis. Kebiasaan keenam, belanja skincare dan makeup yang terpengaruh review selebgram. Di Instagram atau TikTok, tiap hari ada aja produk skincare dan makeup yang lagi hype. Selebgram bilang kulitnya glowing pakai serum X, langsung deh kita ikut beli walaupun belum tentu cocok. Contoh lain, waktu viral krim malam yang katanya bikin wajah cerah semalaman, kita langsung tergoda dan ngeluarin uang. Padahal di rumah udah ada beberapa krim yang masih utuh. Akhirnya, koleksi skincare nambah, tapi kantong berkurang. Coba dipikir-pikir, skincare itu biasanya butuh waktu untuk kelihatan hasilnya. Jadi nggak mungkin juga semua hasilnya instan. Tapi karena efek fear of missing out alias FOMO, kita rela keluar uang demi nyoba. Kebiasaan ketujuh, nongkrong di restoran hits demi feeds sosmed. Ada restoran baru buka, langsung rame di sosmed. Karena nggak mau kalah, kita juga ikutan datang dan nyobain. Harganya jelas nggak murah, karena tempatnya udah hits duluan. Padahal makanannya mungkin biasa aja, tapi kita tetap rela ngeluarin uang lebih demi foto-foto estetik buat feed Instagram. Contoh gampangnya, ada restoran yang jual menu dengan presentasi yang unik, misal makanan disajiin di talenan kayu besar atau di wajan kecil. Sekilas keren buat foto, tapi harganya bisa 2 kali lipat lebih mahal daripada makan di tempat biasa. Dan sayangnya, kadang-kadang makanan itu nggak seenak yang kita kira. Kebiasaan ke-8, liburan mewah yang sebenarnya.
nggak penting-penting amat. Punya keinginan buat liburan ke luar negeri biar terlihat keren di sosial media? Seringkali kita rela ngeluarin budget besar buat jalan-jalan ke tempat yang jauh dan mahal. Misalnya, liburan ke Bali di resort yang super fancy cuma demi bikin konten keren. Padahal, ada banyak tempat liburan lokal yang nggak kalah bagusnya dan lebih ramah di kantong. Contoh lagi, banyak orang yang rela ngutang buat liburan ke tempat-tempat hits kayak Jepang, Korea, atau Eropa, padahal efeknya cuma kepuasan sesaat. Setelah pulang liburan yang ada malah pusing mikirin utang. Kebiasaan ke-9, kelas-kelas workshop mahal yang sebenarnya bisa dipelajari sendiri. Sekarang banyak banget kelas online yang menjual ilmu dengan harga yang cukup mahal. Workshop fotografi, kelas bikin kopi, bahkan kelas manajemen diri. Sebenarnya, nggak semua ilmu itu perlu kita pelajari lewat kelas berbayar, karena banyak yang bisa kita pelajari dari internet secara gratis. Contohnya, ada kelas fotografi dengan HP yang dihargai ratusan ribu, padahal tips serupa bisa kita cari di YouTube. Akhirnya, uang yang dikeluarkan buat belajar ini itu juga cepat habis, padahal hasilnya belum tentu kita pakai. Nah, kebiasaan terakhir, gaya hidup kreditan alias cicilan di mana-mana. Terakhir, yang paling bikin boncos adalah gaya hidup cicilan. Sekarang, hampir semua barang bisa dicicil, dari gadget, pakaian, sampai barang elektronik. Sekilas, ini memudahkan, tapi tanpa sadar, cicilan-cicilan ini mengikat kita dalam utang yang berkepanjangan. Misalnya, setiap kali ada HP baru, kita ambil cicilan, pas ada laptop baru yang lebih canggih, ambil cicilan lagi. Belum lagi cicilan untuk motor atau mobil. Jadinya tiap bulan kita sibuk bayar utang, dan susah banget buat nabung atau investasi. Setiap poin di atas mungkin kelihatan kecil, tapi kalau dijumlahin, ternyata besar juga. Yang bikin kaya bukan cuma soal berapa banyak yang kita punya, tapi juga gimana cara kita nge-manage pengeluaran. Gaya hidup yang kebanyakan ngikutin tren atau sekedar biar kelihatan keren, akhirnya bisa bikin kita lupa buat investasi dan nabung. Gaya hidup yang kita pilih sekarang bakal menentukan kestabilan keuangan kita di masa depan. Jadi nggak ada salahnya buat mulai ngerem dan memilih mana yang benar-benar penting buat kita. Jadi, udah siap buat berubah dan mulai bijak ngatur keuangan? Ingat, kadang yang kelihatan keren di luar belum tentu bikin hidup kita lebih baik. Malah bisa bikin kantong makin cekak. Mulai dari langkah kecil, pikir 2 kali sebelum ikutan tren yang nggak perlu, dan lebih banyak alokasiin buat hal-hal yang benar-benar penting. Yuk, pelan-pelan aja. Asal nggak terus-terusan terjebak. Kalau kamu punya pengalaman atau tips lain soal gaya hidup hemat, tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga dompet kita makin tebal dan masa depan makin cerah.